Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syarif Damai Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai FreeRTOS Middle atau penerapan untuk FreeRTOS pada GPIO, Interrupt, Encoder, Serial, ADC, DAC, I2C, dan juga SPI pada praktikum sistem embedded. Oke, kita akan masuk ke penjelasannya. Yang pertama-tama kita akan mengingat kembali apa itu FreeRTOS. Pada FreeRTOS, seluruh program itu dibagi menjadi beberapa task yang berjalan secara konkuren. Setiap task memiliki fungsi, prioritas, tab, dan statusnya sendiri-sendiri, sehingga sistem dapat menjalankan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Sebagai contoh, satu task dapat membaca sensor, task lain menangani komunikasi UART, dan task lainnya mengandalkan aktuator tanpa saling mengganggu CPU, seperti itu. Jadi, scheduler FreeRTOS itu bertugas menentukan task mana yang akan menggunakan CPU. Jadi, dia tidak berebut. Nah, pada mode preemptive schedule, task dengan prioritas lebih tinggi dapat langsung mengambil alih CPU ketika siap dijalankan. Saat perpindahan task ini terjadi, FreeRTOS akan melakukan context switching, yaitu penyimpanan kondisi task yang sedang berjalan dan memulihkan kondisi task berikutnya. Mekanisme ini memungkinkan multitasking berjalan secara efisien pada STM32 maupun ESP32. Nah, di sini kita akan mengingat kembali ada binary semaphore dan juga mutex. Binary semaphore ini digunakan sebagai sinyal antara ISR dan juga task. Lebih efisien dibandingkan pooling karena task hanya aktif saat sinyal itu tersedia. Nah, mekanisme ini lebih efisien dibandingkan pooling karena CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa kondisi perangkat, seperti itu. Ada kegunaan juga sebagai proteksi resource, yaitu mutex melindungi resource bersama seperti UART atau I2C agar tidak terjadi konflik data saat akses banyak task sekaligus. Kemudian ada priority inheritance, yaitu fitur unik mutex untuk mengatasi priority inversion, yaitu menaikkan prioritas pemegang mutex tadi. Jadi task prioritas lebih tinggi itu harus menunggu task prioritas yang memiliki resource mutex itu. Kita lanjut ke QW intertask messaging. QW merupakan mekanisme komunikasi antara task yang paling sering digunakan dalam FreeRTOS. QW bekerja sebagai dengan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi yang pertama masuk, dia akan yang pertama kali keluar. Sehingga data yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dahulu. Dengan QW, task dapat bertukar data tanpa harus menggunakan variabel global yang rentan terhadap konflik akses. Selain komunikasi antar task, QW juga dapat digunakan untuk mentransfer data dari ISR ke task. Sebagai contoh, data yang diterima UART dapat dimasukkan ke QW oleh ISR dan kemudian diproses oleh task parser. Pendekatan ini membuat arsitektur program menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, dan lebih aman. Seperti itu. Kemudian ada event group dan sinkronisasi multi-event. Pada aplikasi yang kompleks, sebuah task seringkali itu harus menunggu beberapa kondisi sekaligus sebelum dapat dijalankan. Nah, event group ini memungkinkan beberapa status dipresentasikan menggunakan bit-bit tertentu, sehingga satu task dapat memonitor banyak event secara bersamaan. Nah, fungsinya itu seperti saat menunggu hingga sensor, WiFi, dan RTC siap, seperti itu. Kemudian efisiensinya lebih tinggi dibandingkan banyak semaphore, dan distributed event handling untuk logika kompleks, dan juga terdapat juga bit flag untuk koordinasi dengan sistem IoT, seperti itu. Nah, GPIO task dan internal interrupt. GPIO task pada external interrupt merupakan external interrupt ini merupakan dua metode utama untuk mengolah input dan output pada sistem FreeRTOS. GPIO task digunakan untuk melakukan pembacaan tombol atau pengendalian LED secara periodik menggunakan fungsi task delay, sehingga proses berjalan
secara non-blocking dan memungkinkan task lain tetap dieksekusi oleh scheduler. Sementara itu, untuk XT atau External Interrupt digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap perubahan sinyal pada pin GPIO tanpa perlu melakukan pooling secara terus-menerus. Ketika terjadi event seperti penekanan tombol, ISR itu akan aktif dan mengirimkan sinyal menggunakan binary smart port, WW, dan juga task notification kepada task yang bertanggung jawab melakukan pemrosesan lebih lanjut. Jadi kombinasi task periodik dan interrupt menghasilkan sistem yang lebih responsif, efisien, dan dalam penggunaan CPU. Mendukung konsep event driver, serta mampu mengatasi kebutuhan aplikasi embedded yang memerlukan multitasking dengan respon lebih real time, seperti itu. Kemudian ada encoder dan UART dengan RTOS. Nah, rotary encoder menghasilkan dua sinyal digital yang berubah secara berurutan pada sistem RTOS. Interrupt encoder ini digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi, kemudian data posisi itu dikirim ke task lain melalui QW. Nah, pendekatan ini memungkinkan pembacaan encoder tetap akurat meskipun sistem menjalankan banyak task sekaligus. Komunikasi UART juga sangat cocok dipadukan dengan FreeRTOS. ISR UART hanya bertugas menerima file data dan memasukkannya ke QW, sedangkan task parser bertugas memproses data tersebut. Dengan pemisahan tugas ini, komunikasi serial menjadi lebih stabil dan memudahkan untuk dikembangkan, seperti itu. Kemudian ada penggunaan ADC, DAC, dan task sensor. Pada aplikasi embedded, pembacaan ADC biasanya ditempatkan pada tas khusus yang berjalan secara periodik. Tas ini bertugas mengambil data sensor, melakukan filtering, kemudian menghasilkan hasil ke tas lain menggunakan PW. Dengan pendekatan ini, proses akuisisi data menjadi lebih terstruktur. Sedangkan penggunaan DAC atau PWM juga dapat dikendalikan menggunakan tas sendiri, seperti contoh, tas kontrol motor menerima dari QW, lalu menghasilkan sinyal BBM sesuai dengan nilai yang diterima. Nah, pemisahan fungsi ke dalam beberapa task membuat program itu lebih modular dan lebih mudah dipelihara. Jadi tidak tumpuk-tumpuk lah, seperti itu. Kemudian ada penggunaan I2C, SPI, dan Shared Bus Protection. Bus komunikasi seperti I2C dan SPI sering digunakan oleh beberapa tas secara bersamaan. Sebagai contoh, satu tas itu membaca sensor suhu melalui I2C, sementara tas lain mengakses RTC pada bus yang sama. Jika ada mekanisme pengamanan, tidak ada mekanisme pengamanan, data dapat saling bertabrakan dan menyebabkan kegagalan komunikasi atau biasanya macet-macet seperti itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, FreeRTOS menggunakan mutex sebagai pengunci resource. Sebelum mengakses bus, tas harus mengambil mutex terlebih dahulu. Setelah komunikasi selesai, mutex dilepas sehingga tas lain dapat menggunakannya. Nah, teknik ini memastikan komunikasi itu tetap aman dan teratur. Jadi, diselesaikan lebih dulu satu persatu. Gitu. Komunikasi antar MCU dengan RTOS. Dalam sistem yang lebih besar, beberapa mikrokontroler sering bekerja secara bersamaan. Misalnya STM32 bertugas membaca sensor industri, sementara ISP menangani koneksi Wi-Fi dan cloud. Pertukaran data antar mikrokontroler dapat dilakukan menggunakan UART, SPI, atau I2C yang dikelola oleh tas RTOS. Nah, QW, Smartport, dan Event Group dapat digunakan untuk mengatur aliran data subsistem sehingga komunikasi menjadi lebih teratur. Dengan pendekatan ini, sistem dapat diperluas menjadi arsitektur multi-MCU yang lebih kompleks tanpa kehilangan stabilitas dan kemampuan real-time-nya. Gitu. Nah, oke, kita akan masuk ke demonstrasi praktikumnya. Seperti ini untuk percobaan pertama. Ini merupakan program percobaan pertama. Ini untuk penerapan RTOS untuk beberapa komunikasi seperti I2C dan SPI gitu. Jadi program pertama ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem pencatatan data suhu dan kelembapan yang cerdas terintegrasi menggunakan ESP32. Keunggulan utama program ini adalah penerapan sistem
operasi waktu nyata menggunakan FreeRTOS untuk mengendalikan 3 perangkat keras dengan protokol yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini membaca sensor DHT menggunakan digital, kemudian layar LCD itu menggunakan I2C, dan modul SD card menggunakan SPI. Jadi, alih-alih mengeksekusi perintah satu persatu secara berurutan yang rentan membuat sistem itu macet, saat pemrosesan data, program ini mendemonstrasikan bagaimana ISP itu bisa membagi tugas untuk membaca sensor, memperbarui layar, dan menyimpan data ke SD card seperti itu, dan mengekstrak ulang file tersebut secara independen tanpa saling mengunci atau bertabrakan. Ini untuk programnya. Jadi cara kerjanya itu bertumbuh pada persiapan perangkat keras yang matang pada pertama di sini bagian setup. Nah, di sini bagian setup. ESP32 itu terlebih dahulu membuka semua jalur komunikasi, lalu memastikan bahwa komponen seperti SD card itu telah terpasang dan berfungsi dengan baik. Program ini dilengkapi dengan error visual. Jika SD card itu gagal dimuat, layar LCD akan langsung menampilkan pesan kegagalan. Serta seluruh perangkat keras dipastikan siap. Program ini mendaftarkan 4 tas yang tadi. Di sini ada tas untuk membaca DHT, kemudian SD card, dan LCD, dan juga mengekstrak file yang ada pada SD card tadi yang berada pada scheduler RTOS di sini. Karena sistem operasi telah mengambil alih seluruh kendali penjadwalan secara otomatis di latar belakang, makanya di sini void loop-nya itu dibiarkan kosong. Jadi udah diatur di belakang layar. Nah, di sini bagian paling menariknya yang bisa disoroti itu pengaturan prioritasnya. Jadi prioritas tertinggi itu ada pada pembacaan LCD. Nah, fungsi tas LCD ini memberikan kasta tertinggi dan waktu tunda paling cepat. Hal ini agar pembaruan data antar mukanya di layar LCD itu tetap responsif dan tidak pernah nge-lag gitu. Meskipun prosesor itu sedang bekerja untuk yang lain, seperti itu. Bagian sini. Kemudian yang kedua itu prioritas menengah itu tas pembacaan sensor dan juga penulisan CSV. Untuk fungsi tas pembacaan sensor dan juga menulis CSV itu saling berbagi menjadi prioritas menengah. Tugas sensor berjalan setiap 2 detik untuk menyuplai variabel global dengan data suhu yang lebih aktual. Secara asinkron, tugas penulisan SD card bangun setiap 3 detik. Tugas penulis ini cukup cerdas. Ia akan mencetak apakah file data itu masih kosong. Jika masih kosong, ia akan membuat header table temperatur dan humidity, lalu menempelkan angka suhu terbaru dan menutup file tersebut agar data itu aman. Seperti itu. Kemudian tas paling rendah itu pembacaan CSV pada SD card-nya. Jadi tugas ini membuka file dari SD card dan mencetak seluruh isinya ke layar monitor setiap 5 detik. Karena proses pembacaan dan mengirim tes panjang ini sangat membebani kinerja microcontroller, tugas ini secara strategis diberikan prioritas paling rendah agar tidak mengganggu kecepatan pengambilan data sensor dan kemutusan pergerakan LCD. Seperti itu. Jadi untuk videonya seperti ini. Ini dari kelompok 5. Sini untuk programnya dan ini untuk rangkaiannya. Sini terdapat STM32, maaf ini ada ESP32,
disambungkan ke sensor DHT dan juga modul SD card dan juga LCD. Ini untuk programnya. Dan ini ketika di run, jadi dia akan membuka header terlebih dahulu di bagian atas. Ini untuk pembacaan sensornya, kemudian data dimasukkan ke CSV, kemudian setiap 5 detik data yang dari CSV itu akan ditampilkan ke serial monitor. Seperti itu. Seperti yang dilihat di sini, dibandingkan dengan percobaan-percobaan yang sebelumnya, penggunaan RTOS ini menyebabkan pembacaannya itu lebih mulus, jadi tidak tabrakan kayak yang sebelumnya. Jadi pembacaannya beruntun terus-menerus seperti itu. Jadi ini lebih teratur lah, dan tidak ada lag. Di pembacaannya sudah tepat sesuai dengan prioritasnya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke percobaan kedua. Nah, jadi untuk percobaan kedua ini, di sini untuk programnya. Jadi tujuan percobaan kedua ini dirancang untuk mendemonstrasikan perpaduan dua teknik paling fundamental dalam sistem real time, penggunaan multitasking berbasis RTOS tadi dan mekanisme respon instan menggunakan interrupt. Secara fungsional, program ini itu bertindak seperti stasiun pemantauan cuaca dalam kondisi normal. Nah, ESP32 ini akan membaca sensor suhu kelembapan lalu menampilkan ke layar LCD dan layar serial monitor secara bersamaan. Kemudian namun program ini juga dilengkapi dengan sebuah tombol emergency. Ketika tombol tersebut ditekan, sistem harusnya mampu langsung bereaksi, menghentikan pembacaan sensor dan mengambil alih layar seketika, tanpa harus menunggu jeda waktu perulangan itu selesai, tanpa harus menunggu pembacaan datanya itu selesai gitu. Sistem ini digerakkan oleh 3 tugas, task, dan juga 1 fungsi penerapan interrupt, ISR. Proses ini diawali oleh biasa setup void di sini. Setup void di mana microcontroller akan menyalakan jalur komunikasi, pengaturan pin tombol, kemudian mengatur pin LED sebagai fitur PWM, sebagai pelindung arus software agar LED tidak terbakar meskipun tidak menggunakan resistor. Kemudian inti dari kerja program ini berpusat pada pin GPIO 33. Selama tombol itu tidak ditekan ketika tugas FreeRTOS itu berjalan mengirimkan data lingkungan secara berkala, namun saat penggunaan itu ditekan, tegangan akan anjlok gitu. Jadi penurunan tegangan ini akan memicu alarm interupsi dalam prosesor. Jadi alarm ini akan membekukan program yang sedang berjalan dan melompat secara paksa untuk mengeksekusi perubahan tadi dan mengubah status sistemnya menjadi interupsi, bahwa dengan memberikan kedipan LED dan mengubah seluruh teks di layar menjadi interupsi seperti itu. Untuk bagian interupsinya pada nah di sini pada bagian ini attach interrupt ini di bagian setup atas, ketika tombol itu terdeteksi sinyal itu ditekan, microcontroller akan mengeksekusi fungsi ini
Jadi dalam fungsi ini terdapat sebuah blok logika pelindung yang penting. Jadi penerapan debound juga, karena plot logam itu memantul sangat cepat, jadi prosesor itu tidak menekan membaca kalau tombol itu ditekan beberapa kali seperti itu. Nah, setelah tombol itu dipastikan ditekan dengan aman, jadi ISR akan membalikan interrupt dan menggunakan perintah lain untuk mengembalikan pembacaan yang sebelumnya ketika tombol itu dilepas dan interupsi selesai seperti itu. Kemudian bagian pengelolaan pertukaran data. Jadi di sisi perangkat lunak, sistem pertukaran data itu diatur menggunakan antrean QW itu. Di bagian setup, program menciptakan antrian itu. Setiap 2 detik fungsi DHT itu akan membaca sensor. Kemudian saat tidak sedang mode interrupt, fungsi ini akan membungkus data suhu dan kelembapan pada satu paket, kemudian menggunakan tipe data untuk melemparnya ke antrean data. Dan di lain waktu, fungsi tas LCD dan tas serial monitor itu akan mengambil data paket tadi untuk dicetak ke layar LCD atau serial monitor. Jadi kehebatan sistem ini terlihat pada strategi manajemen tumpukan di dalam fungsi DHT. Jika layar LCD itu penuh atau nggak bisa sedang menampilkan data, jadi itu sensor DHT-nya itu nggak langsung ditabrakin, tapi dimasukkan ke antrian. Jadi terus setelah sudah ditampilkan yang data yang lama, maka akan ditampilkan yang baru seperti itu. Ini untuk videonya. Adalah modul 10. Di sini seperti biasa pembacaan suhu ditampilkan ke LCD. Dan terlihat di sini dia juga lebih responsif terhadap interruptnya gitu. Jadi pertama dia pembacaan suhu seperti biasa. Pembacaan suhu menampilkan secara teratur suhu dan kelembapan. Di sini juga menampilkan bahwa interrupt itu tidak aktif. Ketika tombol ditekan, dia langsung mengeluarkan interrupt bahwa itu tuh sedang ada gangguan. Jadi pembacaan sensor itu berhenti gitu. Nah, di sini juga respon dia itu lebih real time gitu, karena penggunaan FreeRTOS tadi. Gitu untuk demonstrasi saat praktikumnya. Jadi kesimpulannya, FreeRTOS itu menyediakan mekanisme komunikasi dan sinkronisasi yang lengkap melalui fitur QW, semafor, mutex, event group, dan ISR save. Fitur-fitur tersebut memungkinkan pengembangan aplikasi embedded yang modular, responsif, dan aman terhadap konflik resource. Nah, pada STM32 maupun ESP32, penerapan FreeRTOS itu sangat membantu dalam pengelolaan peripheral seperti GPIO, UART, ADC, DAC, I2C, dan juga SPI. Sehingga komunikasi antar microcontroller itu juga lebih terbantu pengelolaan peripheralnya. Dengan pemahaman konsep ini, pengembangan dapat membangun sistem embedded yang lebih kompleks, stabil, dan siap digunakan dalam aplikasi industri maupun IoT seperti itu. Oke, begitu saja penjelasan dari saya terkait FreeRTOS Middle. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.